Jokowi angkat bicara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon, minta penyidik Polri transparan. Presiden Joko Widodo. Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam, namun belum tuntas hingga kini. Jokowi mengatakan sudah meminta ke Kapolri Jenderal Listio Sigit agar mengawal kasus itu hingga tuntas. Jokowi juga meminta Polri mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut secara transparan dan terbuka. Menurut Jokowi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penuntasan kasus ini oleh Polri kepada publik. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Transparan, terbuka, semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, ujar Jokowi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina ini menjadi perbincangan publik dan viral kembali karena dijadikan film layar lebar. Kasus Vina itu terus bergulir hingga sekarang, karena masih ada 3 pelaku yang buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 tahun belakangan. Bahkan tak lama setelah viral, polisi menangkap salah satu pelaku DPO, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Namun 2 DPO lainnya secara mendadak dianggap tidak ada oleh Polri. Sebagai informasi, Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh oleh komplotan geng motor pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Setelah kejadian tersebut, polisi menetapkan 11 tersangka. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditangkap dan diadili. Dari 8 tersangka, 7 divonis seumur hidup dan 1 lainnya yang di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Sementara, 3 orang lainnya masuk ke dalam DPO, yakni Peggy, Andi, dan Dani. Kendati demikian, setelah Peggy ditangkap, polisi menghapus nama 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani karena dianggap hanya fiktif. Hotman minta Jokowi turun tangan. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Vina Cirebon juga sempat meminta agar Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto untuk turun tangan mengawasi kasus pembunuhan Vina tersebut. Hotman mengatakan agar pimpinan negara memberikan perhatian. Seperti pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, yang dibunuh oleh pimpinannya sendiri, yakni ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Dengan konvers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini. Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo, itu makanya kita lakukan ini, kata Hotman kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Terlebih lagi, kata Hotman, saat ini polisi malah menghilangkan 2 nama dalam DPO kasus Vina tersebut. Padahal, ada bukti hukum terkait tindakan 2 pelaku yang disebut DPO itu. Selain itu, dalam surat dakwaan juga dibeberkan, ada 8 pelaku dengan 3 DPO, begitupun dengan surat tuntutan jaksa. Bahkan, di fakta persidangan dan putusan hakim ada 8 pelaku dan 3 DPO. Itu sudah inkrah. Artinya apa, ada beberapa versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan tidak benar, yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang benar, yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau berdasar penyidikan kurang lebih 2 minggu oleh penyidik, tutur Hotman. Sebanyak 42 pengacara bergabung untuk membela Peggy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan imbas ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina tersebut.
Para pengacara itu datang lintas organisasi advokat dari berbagai daerah, seperti Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Jumlah kuasa hukum yang bergabung di belakang Peggy Setiawan ada 40 orang lebih pengacara sekarang, ungkap salah satu kuasa hukum Peggy. Sigianti Iriani, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Totalnya ada 42 pengacara yang bergabung, terang Sugianti. Sugianti memaparkan, para pengacara tersebut bergabung untuk membantu Peggy karena merasa peduli dan yakin Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina itu tidak bersalah. Mereka bergabung karena peduli sama Peggy, mereka juga yakin Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas, ucapnya. Sugianti pun mempertanyakan dasar penetapan Peggy sebagai tersangka sebelum pemeriksaan saksi dilakukan. Serta mengkritisi penghapusan status daftar pencarian orang, DPO, untuk dua orang lainnya yang sebelumnya dinyatakan terlibat, yakni Andi dan Dani. Ya, terkait kecurigaan terhadap penetapan tersangka dulu baru pemeriksaan saksi, saya sebenarnya pertanyakan dasar penetapan tersangka itu apa. Kemudian, DPO dua orang lainnya dihapus, padahal sudah jelas di dalam putusan yang telah inkrah pun oleh pengadilan negeri bahwa DPO itu 3 orang, masa sih mengubah putusan, kan aneh, ucap Sugianti. Kejati Jabar siapkan 6 jaksa untuk kasus Vina. Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat menyiapkan 6 jaksa penuntut umum, JPU, untuk perkara pembunuhan Vina tersebut. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya, mengatakan 6 jaksa ini nantinya akan mengawal persidangan Peggy. Dari Kejati Jabar ada 6 orang, jaksa, untuk 1 tersangka PS, ujar Nur saat dihubungi, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Saat ini, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Peggy dan sejumlah saksi. Berkas perkara Peggy, kata Nur, masih dilengkapi oleh Polda Jabar. Namun, Nur mengatakan, pihaknya kini sudah menerima surat perintah dimulainya penyelidikan, SPDP. Penyidik telah mengirimkan SPDP atas nama tersangka PS dengan sangkaan pasal 80. 1.3. Jo pasal 81 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP diterima Kejati Jabar sejak tanggal 22 Mei tahun 2024, katanya.